wabarakatuh. Halo gengs, gimana kabar kalian hari ini? Sudah bahagia apa belum? Haha. Aku harap semua jawaban kalian adalah alhamdulillah aku sudah bahagia hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau diinget-inget lagi, ini salah satu pertanyaan langka ya untuk ditanyakan bahkan sama orang-orang terdekat kalian sendiri, bahkan mungkin sama diri kalian sendiri gitu. Sejauh ini sih menurutku gitu. Tapi kalaupun kalian udah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, berarti bagus. Itu tandanya kalian udah mulai peduli sama diri kalian sendiri, terutama masalah kebahagiaan dan kenyamanan diri kalian sendiri. Oke, gimana nih? Apakah udah pada denger podcast yang episode kelima aku tentang pengalamanku di self healing, terutama tentang masalah step by stepnya gitu. Kalau misalnya belum, gak apa-apa, bisa didengerin dulu, karena cerita di episode hari ini pun juga masih ada hubungannya sama yang aku lakukan di sana. Di langkah yang mana, lebih tepatnya adalah langkah discovery, di mana aku mencari jawaban tentang hal-hal apa saja yang sudah pernah aku alamin dan penyebab-penyebab hal-hal yang sudah pernah terjadi di perjalanan kehidupanku. Wes, kayak orang penting aja ya bahasanya, asem. Oke, jadi sebelum semakin jauh dan semakin seru ceritanya, pastikan kalian nyaman dulu di tempat duduk kalian. Boleh sambil nyamil, boleh sambil ngeteh, ngopi, atau nikmatin suasana-suasana di lingkungan kalian ya. Dan yang jelas semoga kalian mendengarkan semuanya dari awal sampai akhir. Karena apa? Aku harap ada yang mengena di kalian. Dan kalaupun mengena di kalian, semoga itu menjadi wawasan baru, ilmu-ilmu baru yang mungkin saja belum kalian ketahui. Kalau misalnya udah, berarti ya buat upgrade diri. Okay? So, and then now let's we start it. Jadi episode kali ini aku pengen bertanya sama kalian, bagaimana sih masa kecil kalian dulu? Pernah ngalamin apa aja? Punya pengalaman bahagia? Pernah punya pengalaman sedih? Menakutkankah? Atau mungkin hal yang paling agak ngeri dikit, yaitu apakah pernah punya pengalaman trauma di masa kecil hingga akhirnya mempengaruhi persepsi kalian hari ini, mempengaruhi jalan pikiran kalian, mempengaruhi prinsip-prinsip hidup yang udah kalian jalani beberapa waktu terakhir ini. Kalau misalnya ada, oke, stop, tahan dulu ya kan. Kalaupun kalian punya jawaban terkait pertanyaan-pertanyaanku itu, bisa di-keep dulu, karena jawaban itu nanti insya Allah ada kaitannya sama penjelasanku di bawah ini gitu ya. So, dalam perjalanan aku self healing kemarin itu, sebelumnya apakah self healingku selesai? Bagi aku self healing itu adalah tentang bagaimana setiap hari kita belajar untuk jadi lebih baik. Yang jelas pemulihannya tahapannya semakin baik gitu sih. Dan keadaan kondisiku hari ini alhamdulillahirabbil alamin baik secara emosional, secara fisik, dan alhamdulillah udah mulai stabil gitu. Oke, aku lanjut. Ada tahapan di kala aku jelasin di self healing kemarin, yaitu tentang mencari tahu hasil dari pemetaan diri yang udah dibantu sama temanku. Karena aku sempat cerita bahwa aku minta bantuan temanku untuk memetakan kira-kira ada apa dengan aku, kira-kira secara kondisi emosional aku ada di posisi yang seperti apa. Nah, hasil pemetaan itu menemukan fakta baru lah bagi aku, terutama bahwa ternyata aku ini masih menyimpan luka kesedihan di masa lalu, pengalaman-pengalaman masa kecil yang belum terselesaikan hingga kemarin itu. Feeling itu aku pendam ternyata. Jadi permasalahan masa lalu itu aku pendam hingga akhirnya membuat aku membatasi diri untuk lebih ke membuka diri, terus habis itu mengeksplor diri lebih ke dalam lagi, terus menerima hal-hal yang mungkin selama ini aku rasa aku gak bisa ngejalanin ini gitu, kayak gitu. Maksudnya gimana sih, kok abstrak banget. Jadi yang jelas itu feeling permasalahan masa kecil itu kan aku pendam nih.
bahkan hingga beberapa waktu kemarin, sehingga membuat aku yang just membatasi diri untuk berkembang. Itu intinya. Nah, hal itu yang jelas aku nggak menyadari di awal. Tetapi setelah proses pemetaan itu aku semakin penasaran. Jadi kira-kira ada apa sih sama aku? Dan apakah aku bisa survive di sini? Nah, ini jawabannya. Hingga akhirnya aku sharing ke teman-teman ya kan, cerita, lo pernah gak sih ngalamin ini, kamu pernah gak sih ngalamin itu, terus pengalamanmu kayak gimana gitu, bisakah aku mengambil itu untuk pelajaranku sendiri, kayak gitu. Aku mencari itu dari sharing sama teman-teman, kemudian ada juga lihat YouTube, beberapa podcast orang-orang, terus habis itu juga belajar di artikel-artikel psikologi, sampai akhirnya aku menemukan satu referensi yang menurut aku itu benar-benar bikin aku penasaran ya. Referensi ini yaitu tentang psikologi hubungan di sebuah website yang dibangun oleh suami istri bernama Milan Yerkovich dan juga Kai Yerkovich. Mereka ini membangun website dan juga menuliskan buku dengan judul yang sama, yaitu How We Love. Sebenarnya buku ini seru ya, tapi sampai detik ini pun aku belum dapat buku itu. Aku pengen banget punya buku itu karena emang di dalam buku itu tuh keren lah, bagaimana kita bisa memperdalam diri kita, karakter kita dan segala macamnya, terus bagaimana cara kita menstabilkan diri di kondisi yang udah dewasa seperti ini. Nah, kesan pertama aku terhadap website ini yang jelas adalah wow, amazing banget. Ternyata ada ya pembahasan kayak gini yang sama ini aku gak pernah tahu. Ternyata hal ini tuh bisa dipelajari gitu. Ternyata ada cara-cara bagaimana kita mengenali diri kita dan memahami diri kita yang udah dewasa ini gitu, hingga akhirnya kita bisa memanajemen diri, tahu batasan diri, tahu apa yang kita butuhkan, seperti itu. Aku baca banyak hal di website itu ya kan. Ternyata website itu pun juga kayak cerminan dari buku yang mereka tulis gitu, tapi versi singkat dan lebih lebih direct gitulah, lebih langsung lah menuju ke menu-menu yang sudah diarahkan di website tersebut gitu. Aku baca di sana dan menemukan satu menu yang ada di website itu tentang love style, gaya cinta. Pikiran pertama aku tentang gaya cinta di sini adalah mungkin tentang kayak bagaimana kita berperilaku saat menjalin hubungan dengan seseorang gitu, entah menyapa dengan lebih ceria, terus bagaimana kita mengelola emosi seperti itu. Aku pikir seperti itu, tapi ternyata gaya cinta yang dimaksud oleh si Milan dan Kai ini merupakan istilah yang mereka gunakan untuk mengkategorikan seseorang dalam membangun hubungan, menanggapi hingga menyatakan cinta kepada orang lain. Dan menurut mereka hal-hal ini dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil. Nah, pikiran awalku kan cuma tentang bagaimana pola berkomunikasi, berhubungan di kondisi yang udah dewasa ini, tapi ternyata bagi Milan dan Kai ini masih ada pengaruh atau masih ada hubungannya dengan pengalaman masa kecil kita yang dulu gitu. Karena bagi mereka atau menurut mereka, pengalaman masa kecil ini membentuk sebuah akar diri seseorang yang mana dia akan terus menginformasikan kepada seseorang itu tentang bagaimana harusnya ia bersikap, bagaimana harusnya ia menanggapi seseorang dan membangun hubungan dengan orang lain. Setelah membaca hal-hal ini, tentunya aku pribadi semakin penasaran ya, kira-kira aku masuk golongan apa ya, dan bagaimana caranya aku bisa mengobati atau memulihkan diri jika ternyata 5 macam love style yang mereka bentuk ini itu merupakan kayak kekurangan atau yang perlu diobatin kayak gitu. Nah, dari pemikiran awalku yang seperti itu, ternyata yang namanya love style ini kita harus melalui beberapa tes dulu pertanyaan. Tapi setelah ada tes itu, aku mencoba mendalami lagi kan, mempelajari. Ternyata aku menemukan kesimpulan dari sudut pandangku bahwa semua orang bisa masuk di macam-macam love style ini. Hanya saja di web ini nanti dikasih kadar presentasi. Misal si A lebih cenderung di jenis yang A ini sekian persen, yang B sekian persen, yang C sekian persen gitu. Setelah itu di web ini pun dikasih tahu bagaimana caranya kita memanajemen hal tersebut dan menyeimbangkan diri. Oke, biar lebih jelas lagi apa aja sih love style menurut Milan dan Kai di sini, aku bakal jelasin secara singkat pada dan jelas dan kalian bisa mengamati baik-baik. Kali aja ya, coba dari 5 ini kalian cenderung lebih ke yang mana sih di antara kelima ini, walaupun mungkin ada 2 atau 3 love style yang mungkin
cocok untuk diri kalian, tapi coba dicermati lagi mana sih yang lebih menonjol dari kelima ini. So yang pertama ada avoider atau sang penghindar. Adalah seseorang yang dulu hidup dalam rumah atau dalam keluarga yang mana orang tuanya itu kurang berikan kasih sayang dan hanya menghargai sebuah kemandirian. Mereka di sini tumbuh belajar hanya untuk mengurus diri mereka sendiri. Mereka tipe orang yang membatasi perasaan dan kebutuhan mereka sehingga mereka lebih mudah mengatasi kecemasan. Karena emang mereka kan tidak menemukan kenyamanan dalam pengasuhan orang tua. Maksudnya ini simpelnya tuh mereka kalau ada masalah problem itu lebih ke tipe ke okay, I'm fine, it's okay for me, and then langsung dilupakan gitu. Karena mereka nggak pernah ada percakapan diskusi dengan orang tua mereka bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah gitu. Dan orang-orang seperti ini tuh biasanya tidak merindukan keluarga, pasangannya atau orang-orang terdekatnya, dan mereka tuh lebih menginginkan tentang I need my space kayak gitu. Itu tentang avoider atau sang penghindar. Kemudian yang kedua ada pleaser. Pleaser itu adalah seseorang yang menyenangkan. Maksudnya menyenangkan di sini bukan kayak ceria terus habis itu happy, di mana-mana happy gitu, enggak, tapi lebih tepatnya adalah seseorang yang suka bekerja keras untuk membuat orang lain merasa senang, membuat orang lain merasa bahagia tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Jadi dia tuh kerja keras banget demi nyenengin orang lain gitu. Dan seorang pleaser itu hidup di keluarga yang dulunya terlalu protektif, terlalu kritis dan pemarah. Mereka senang banget melakukan apapun demi membuat orang tua mereka itu bahagia dan menghindari keresahan orang tua mereka. Dan mereka itu cenderung menghindari sebuah konflik gitu. Sebenarnya orang pleaser itu nggak nyaman dengan apa yang mereka lakukan, tapi mau gimana? Karena yang menghindari konflik tadi daripada terjadi apa-apa ya lebih baik ya udahlah, lebih baik gini aja deh. Yang penting mereka seneng kayak gitu. Mereka jarang bisa menolak dan berkata tidak akan sesuatu, dan mereka lebih banyak menghabiskan energi untuk bagaimana caranya menghibur dan menenangkan hati orang di sekitar mereka. Bahkan di kondisi yang dewasa pun mereka akan cenderung memantau situasi suasana hati orang sekitarnya. Ya, yang jelas intinya dijaga lah supaya nggak sampai terjadi sebuah konflik atau hal-hal yang tidak diinginkan atau distraksi atau sampai tengkaran segala macamnya, itu benar-benar mereka jaga gitu. Itu pleaser. Kemudian yang ketiga ada yang fasilitator. Seorang fasilitator atau juga ada yang menyebutkan si bimbang. Mereka yang tergolong fasilitator ini hidup di keluarga yang mana orang tuanya itu unpredictable, nggak terduga. Sometimes bisa respect banget, sometimes bisa ngelupain anaknya kayak gitu. Maksudnya kata tak terduga ini lebih ke itu tadi, kadang memperhatikan anaknya, kadang enggak. Dan kebanyakan si dia yang seperti ini nih mereka melupakan anaknya tuh. Contohnya seperti ini loh. Ada sebuah kasus di mana seorang anak itu tiba-tiba mungkin ya ada orang tuanya, ini ada buku baru nih, beli gih, seperti itu ke anaknya gitu. Sedangkan anaknya ngerasa aku nggak butuh ini, nggak mau, dipaksa apapun nggak mau. Itu kan sebenarnya bentuk respect orang tua ya, respect orang tua pada anaknya. Beli deh buku, kali aja itu menurut orang tua mereka ini menunjang sekolah kamu, tapi bagi dia aku nggak butuh gitu. Kemudian keesokan harinya si anak ini berharap gitu orang tuanya tuh peka dengan apa yang sebenarnya dia butuhkan. Dia menunggu. Sebenarnya dia pinginnya bukan buku, tapi dia pinginnya tuh HP gitu. Karena nih yang jauh lebih menunjang HP-nya, memorinya udah full, terus kurang update untuk kegiatan-kegiatan yang semakin maju kan hari ini gitu. Tapi orang tuanya nggak peka hingga pada akhirnya nih ya si anak nih menunggu terus kan. Nah suatu ketika mungkin kalau misalnya orang tuanya mulai ingat, si anak ya yang jelas udah mulai marah, udah mulai kesel. Karena ibaratnya kalau bahasa Jawanya kasep gitu ya, udah kelewat gitu, itu kan kemarin gitu. Jadi yang ada tuh hanya perasaan dongkol di anaknya gitu. Karena kenapa gak kemarin-kemarin sih, yang kubutuhin tuh HP bukan buku. Nah kayak begitu. Itu seorang fasilitator. Nah hal ini kan benar-benar gak terprediksi kan.
Alhasil, orang tipe ini merasa bahwa tidak ada orang yang benar-benar ngerti tentang apa yang dia butuhkan. Dan mereka di masa kecil tuh udah terbiasa sama hal-hal yang kayak gini, unpredictable gitu. Dan ketika dewasa mereka akan sibuk dalam mencari sebuah cinta atau perasaan nyaman, kasih sayang yang konsisten, yang selama ini belum mereka dapatkan, terutama di masa primary mereka dikala di keluarga gitu. Bagiku sih ibarat kayak terus mencari cinta yang perfect, tapi dengan mencari cinta yang perfect itu. Dan satu hal lagi, orang seperti ini tuh juga sering mengalami konflik internal. Nah, kan tadi aku bilang nih kalau mereka ini ibarat orang yang terus mencari cinta yang perfect. Iya sih, karena kan ketika menemukan ini, aku dulu enggak deh, kayaknya ganti lagi gitu. Jadi idealisnya mungkin seperti itu. Nah, di sisi lain mereka sendiri karena ada istilah penyebutnya tadi si bimbang juga, mereka juga mengalami konflik internal dengan tingkat stres emosional yang tinggi ketika menjalin sebuah hubungan gitu. Kemudian yang keempat ada controller atau seorang seorang pengendali itu, controller. Mereka tumbuh di rumah yang kurang perlindungan, sehingga mereka cenderung untuk mengurus diri mereka sendiri. Mereka merasa harus tetap dalam kendali. Mirip tapi beda sama avoider. Mereka merasa harus tetap dalam kendali dalam setiap saat. Ketika mereka memiliki kendali, berarti mereka memiliki perlindungan sendiri terhadap rasa takut, terhina, dan tidak berdaya. Orang tipe ini sering menggunakan rasa amarahnya dan intimidasinya dalam mengendalikan diri, bahkan digunakan sebagai senjata untuk berkuasa. Entah berkuasa dalam suatu hubungan, relationship, pertemanan, percintaan, dan menurutku seperti itu. Dan mereka tipe orang yang suka menyelesaikan masalah sendiri. Jika tidak, mereka akan marah. Bahkan ada satu hal lagi bagi mereka, hidup ini telah mengajarkanku untuk mengendalikan dan dikendalikan. Seperti itulah mereka, controller. Kemudian yang terakhir ada victims, sang korban. Ini yang cukup menyedihkan lah bagi aku ketika mempelajari lebih dalam apa itu victim, walaupun masih dasarnya aja gitu. Hidup di keluarga yang amat sangat kacau membuat mereka belajar patuh demi bertahan. Jadi mereka tuh patuh cuma demi bertahan doang gitu. Dengan patuh demi bertahan ini tidak memperhatikan diri sendiri, tapi lebih ke posisi siaga demi menghadapi ketika orang tua mereka tuh kasar, marah, seperti itu. Orang seperti ini seringkali merasa cemas, anxiety, kemudian beberapa kali mungkin depresi. Alhasil mereka cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah, dan mereka belajar untuk dapat beradaptasi dan mengikuti arus. Mereka juga terbiasa dengan kekacauan dan situasi yang penuh tekanan. Sehingga kalau mereka merasa di situasi tenang, justru mereka ini gelisah. Kan aneh ya, harusnya di kondisi yang tenang kita merasa lebih damai. Tapi bagi mereka, sang victims atau si korban ini, ketika di kondisi tenang justru mereka akan gelisah. Ngeri ya, tapi ya mau gimana lagi, itulah kondisi yang mungkin dialami beberapa orang di luar sana. So, jadi inilah 5 love styles menurut Milan dan Kay. Ada avoider, ada pleaser, ada controller, ada victim, sama facilitator. Mungkin tidak begitu mendetail ya untuk episode kali ini, karena emang masih banyak yang bisa dibahas di sini. Yang jelas kamu condong di mana nih kira-kira? Oke. Maybe next time akan diperjelas lagi yang jelas ya, akan aku berjelas lagi. Kalau misalnya udah tahu, terus gimana nih kira-kira? Apakah kamu cocok di salah satunya aja, atau mungkin cenderung di 2, 3 dan lain-lain? Atau bagaimana? Ya, mungkin bisa lah berkomentar ya kan, atau mungkin bisa kalian tulis nanti di buku diary kalian. Dan atau kalian pengen cari tahu lebih dalam lagi, kalian bisa mengunjungi websitenya How We Love, dan kalian bisa lakukan tes di sana. Dan yang jelas bagaimana cara menghadapinya ketika kita cenderung di salah satu, salah dua, atau salah tiga, dan bagaimana kita menstabilkan diri ya ketika kita udah tahu di posisi manakah
gaya kita atau lifestyle kita. Oke, stop dulu sampai di sini. Yang jelas itu akan aku bahas di episode selanjutnya ya. Aku harap penjelasanku kali ini, cerita aku hari ini ada yang mengena di kalian dan memberikan wawasan baru atau mungkin pengalaman baru juga bagi kalian, dan yang jelas semoga bermanfaat. Thank you so much udah mau dengerin podcast aku. Sampai jumpa minggu depan atau sampai jumpa di episode yang baru. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.